digital atau yang digital itu supaya laku gitu, Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ozairi. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin untuk share screen dulu, Pak Ozairi. Ya, sudah tampil ya untuk presentasinya. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat datang. Saya ucapkan pada Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang hebat. Nah, hari ini kita nggak cuma ngomongin cara untuk promosi online-nya ya, tapi tentang bagaimana juga nanti ide, karya, dan semangat kalian itu bisa dikenal luas ya, nanti lewat dunia digital. Karena di era sekarang ini siapapun bisa jadi kreator ya. Cukup dengan handphone, koneksi internet. Nah, saya yakin semuanya pasti punya itu. Nah, kalian sudah bisa bikin sesuatu yang berdampak, menginspirasi, bahkan menghasilkan. Jadi siapkan semangat terbaik kalian ya, karena kita akan buktikan bahwa digital itu seru ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita diberi waktu 15 menit nih ya kurang lebih. Mudah-mudahan nanti cukup. Kalau nggak cukup ya bisa langsung kontak, nanti bisa minta kontaknya ke Pak Ozairi ya. Saya terbuka 24 jam untuk konsultasi tentang digital marketing. Ini untuk hari ini kita bahas yang pertama tentang introduction ya, kemudian digital product atau nanti juga ada non digital product, kemudian ada prototype time ya, kemudian ada strategi digital marketingnya. Nah ini yang penting ya nanti kita bahas. Yang terakhir nanti ada penutup. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang digital marketingnya ya, kira-kira kalau tadi melihat pemaparan narasumber yang lainnya yang sebelum saya ini, itu kan sudah banyak memaparkan ide-ide ya atau eh, semacam isu yang nanti bisa kalian angkat untuk menjadi semacam apa solusi gitu ya, yang kemudian nanti diterjemahkan dalam bentuk produk digital maupun nanti yang non digital. Nah, kalau saya boleh share ya, kalau saya mungkin di zaman kalian SMA, tapi saat ini gitu ya. Nah, itu kira-kira nanti saya ingin jualan apa ya untuk secara digitalnya gitu. Nah, eh, seharusnya ini ya, anak-anak sekarang itu sangat mudah sekali ya cari ide-ide untuk apa yang bisa saya jadikan jualan secara online gitu ya. Kalau saya sih kalau punya pikiran gitu ya, saya bakal jual stiker lucu gitu ya, yang bisa saya jual secara digital gitu ya. Atau mungkin kalau anak sekarang ini kan suka foto-foto pakai filter gitu. Nah, itu saya bikin aja filternya kan kita sudah diajarin tadi ya cara-cara untuk apa coding dan sebagainya gitu. Nah, dari sini yang kelihatan ya, bahkan hal-hal kecil yang seperti itu nanti bisa jadi produk digital yang bakalan dicari banyak orang gitu ya. Karena jangan salah, justru dari contoh-contoh kecil itu ya, nanti kita bisa masuk ke dunia yang lebih luas, yaitu dunia digital yang penuh peluang. Kenapa? Ya, coba bayangin ya, dengan HP kalian sudah bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, kenapa? Karena sekarang dunia sudah berubah ya. Jadi kalau dulu ada pasar tradisional ya yang mana kalau mau jualan kita harus punya toko fisik ya, harus sewa tempat, harus nunggu pembeli datang, kadang seharian nunggu cuma dapat dua pelanggan. Nah, tapi kalau sekarang dengan adanya pasar digital gitu ya, pasar digital yang sekarang ini kita cukup upload produk kita ke internet gitu ya. Bisa ke Instagram, TikTok, Shopee atau bahkan WhatsApp sekalipun. Nah, itu nanti pembeli sudah bisa datang dengan sendirinya. Nah, gimana caranya? Nanti kita ajarkan ya. Nah, ini yang disebut dengan pasar digital ya. Dan disinilah bedanya. Kalau dulu yang menang itu yang punya toko besar, justru sekarang yang menang adalah yang punya traffic. Apa itu traffic? Nanti kita bahas ya. Jadi artinya siapa yang paling banyak dikunjungi oleh pembeli atau calon pembeli, yang paling banyak dilihat, yang paling banyak dibicarakan, yaitu yang akan cuan gitu ya, yang akan menang gitu. Jadi bukan soal siapa yang paling besar modalnya, tapi justru siapa yang paling kreatif itu yang akan menarik perhatian. Nah, tapi kadang ya ini ya kadang ya, kadang meskipun peluangnya besar, tapi masih banyak ya dari adik-adik atau kakak-kakak itu yang masih bingung mulai dari mana ini gitu ya. Eh,
saya bingung mau jualan produk apa ini dan sebagainya. Nah, makanya sekarang kita masuk yang hal penting dulu ya. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Uzairi nanti ada produk digital dan non digital. Nah, produk digital itu kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu produk yang kalau kalian bikin itu cukup bikin sekali, tapi bisa dijual berkali-kali gitu ya. Dan dikirim ke siapapun lewat internet tanpa ongkir, nah itu ya, tanpa stok, tanpa repot bungkus-bungkus atau packing-packing. Itu kalau produk digital. Nah, kalau non digital itu produk yang seperti biasanya kalian jual secara offline, tapi ini kita jualannya secara digital atau lewat jalur online. Nah, itu ya. Nah, contohnya itu banyak banget ya. Kalian bisa bikin e-book ya, bisa bikin template desain, bisa bikin logo, bisa bikin aplikasi. Tadi kan sudah diajarkan untuk bikin aplikasi mobile ya, itu bisa juga dijual ya. Bisa bikin musik, video, bahkan filter-filter yang simple seperti tadi yang saya jelaskan itu juga termasuk produk digital. Nah, jadi kalau kalian bisa desain, bisa nulis, bikin konten, suka ngoding, atau jago ngedit video, nah itu kalian sebenarnya sudah punya modal produk digital tanpa kalian sadari. Nah, cuma eh, kadang kita masih susah gitu ya untuk mulainya dari mana. Nah, ini saya berikan langkah yang simple aja. Yang pertama, temukan masalahnya ya, temukan masalahnya atau deskripsi problem. Contohnya gini, misalkan nggak usah jauh-jauh ya, di sekeliling kalian aja mungkin. Ada teman kalian tuh ingin jualan gitu ya, tapi dia bingung gitu ya, cara promosinya gimana gitu ya, cara bikin kontennya gimana. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada masalah, ada problem ya. Lalu kalian sebagai seorang calon ini ya, entrepreneur muda itu harus harus peka gitu ya. Lalu muncul solusi. Ya, dari masalah jadi solusi. Oh, kalau gitu saya coba bikin ide untuk template konten. Nah, itu bisa dijual loh ya. Itu bisa dijual. Template konten untuk Instagram misalkan gitu ya. Untuk calon-calon pebisnis pemula. Nah, itu harusnya pola pikir seorang entrepreneur muda atau digital gitu ya. Jadi melihat masalah bukan sebagai hambatan, tapi justru sebagai peluang. Jadi kunci entrepreneur digital itu sama dengan melihat masalah sebagai peluang. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, dari ide apa yang muncul tadi itu jangan cuma berhenti di ide, tapi kalian harus sudah mulai buat gitu ya. Nah, namanya prototype gitu ya. Nah, prototype ini versi awal produk kalian yang belum sempurna mungkin ya, tapi bisa diperlihatkan gitu ya. Um, Bayangkan seperti ini deh, kalian bikin kue tapi belum matang sepenuhnya, tapi aromanya itu sudah bikin orang penasaran. Nah gitu ya, jadi tujuannya sederhana, biar ide kalian itu kelihatan nyata dan kemudian kalian tampilkan justru bisa diuji atau sebelum benar-benar diluncurkan gitu ya. Jadi kalian nggak perlu jadi seorang desainer profesional dulu untuk bikin prototype ya, karena banyak tools gratis yang bisa kalian pakai. Nah contohnya ini ya, sudah saya sebutkan di slide ya, ada Canva ya, Canva untuk membuat e-book atau desain ya. Ini sudah saya sertakan linknya ya. Jadi kalau kalian klik ini sudah banyak. Ini saya klik ya. Nah ini ya. Ini kalian klik itu sudah banyak contoh-contoh template yang bisa kalian mulai untuk gunakan gitu ya. Jadi nggak perlu kalian mendesain dari awal ya. Dari sini, nah ini bisa digunakan semua ya. Pakai yang free gitu ya. Atau kalian sudah punya akun pro gitu, pakai yang pro, nggak masalah gitu ya. Jadi berangkat dari sini kalian bisa gunakan. Atau Canva ini juga sudah ada AI-nya gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua ada Figma tadi ya. Ini Figma. Nah ini ya. Ada Figma itu bisa untuk membuat tampilan aplikasi atau tampilan web gitu ya. Ada juga pakai Capcut ya. Capcut ini untuk bikin video promosi atau preview produk-produk digital gitu ya. Nah, ini juga sudah saya sertakan linknya, tinggal kalian klik saja nanti ya kalau mau lihat contohnya ya. Ini nggak cukup kalau saya tampilkan semua. Ini diklik aja satu-satu, jadi Canva bisa kalian klik, Figma kalian klik, Capcut kalian klik. Jadi intinya dari problem jadi ide, kemudian kalian eksekusi jadi sebuah produk ya, bisa produk digital atau nanti yang non digital. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini kita masuk ke kalau sudah ada produknya nih Pak ya, produk digital maupun non digital itu gimana cara promosinya. Nah, ini sudah mulai masuk ke strateginya ya. Kalau saya merangkum ya, saya selama ini mengajarkan strategi digital marketing itu kan banyak ya. Ada yang menyebutnya AIDA gitu ya.
attention, interest, desire, sama action. Tapi saya rangkum saja biar kalian lebih mudah memahami. Ada 3 langkahnya. Yang pertama traffic, gimana caranya kalian mendatangkan calon pembeli gitu ya ke dalam postingan kalian atau produk yang kalian post itu, yang kalian promosikan. Nah, itu nanti caranya ada banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah conversion. Jadi dari calon pembeli tadi, gimana caranya biar mereka jadi pembeli gitu ya. Jadi nggak cuma hanya lihat-lihat aja, scrolling-scrolling aja, cuma nge-like ya, tapi nggak jadi beli. Nah ini di tahap ini nanti sangat krusial sekali. Saya ajarkan teknik-tekniknya nanti. Kemudian yang terakhir, yang branding, nah ini gimana caranya pembeli yang sudah beli tadi itu terus-terusan beli atau beli terus ya. Jadi caranya merubah pembeli menjadi pelanggan. Nah itu nanti eh, 3 tahap yang cukup sederhana ya kalau kalian mau memanfaatkan promosi secara digital marketing. Oke? Nah, kita bahas satu persatu deh ya sebelum saya kasih contoh videonya. Ini nah, yang pertama tadi yang traffic. Nah, ini kelihatan ya slide saya ini ya. Jadi contoh-contoh traffic tadi gimana sih caranya kita mendatangkan calon pembeli Pak gitu. Ini trafficnya banyak sekali. Ya ini yang tadi yang saya sebut traffic gitu ya. Siapa yang trafficnya paling besar ya itu akan menang untuk mendatangkan calon pembeli. Nah di sini ada banyak sekali kalian bisa manfaatkan. Yang pertama lewat Facebook marketing gitu ya, atau Reels marketing. Kemudian ada yang lewat Instagram marketing. Ada juga yang lewat YouTube marketing, TikTok marketing, WhatsApp marketing, SEO, marketplace, viral blog, Google FB dan sebagainya. Nah ini banyak sekali bisa kalian manfaatkan di sini. Nah, yang kedua tadi, setelah kalian post produk kalian di sini ya, kalian bisa lakukan yang namanya konversi ya. Konversi itu tadi gimana caranya merubah pembeli yang merubah calon pembeli tadi yang sudah lihat-lihat postingan kalian, konten-konten kalian ini agar mereka tertarik untuk beli, jadi beli gitu ya. Nah, gimana caranya, Pak? Nah, caranya kalian bisa memanfaatkan teknik copywriting ya. Ini ada banyak nih. Nah, cuma saya nggak akan bahas semua karena waktunya nggak cukup. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian nanti mau belajar atau kita dikasih kesempatan di lain waktu, saya akan bahas satu persatu. Saya berikan contoh aja ya. Ini ada teknik copywriting ya. Ini penting ya. Jadi copywriting itu teknik yang bisa mempersuasi seseorang ketika melihat konten kalian atau ide-ide kalian atau produk kalian yang kalian post secara digital, mereka akan jadi punya rasa penasaran satu ya, kemudian jadi tertarik gitu ya, kemudian mereka merasa ada manfaatnya ini produk gitu ya, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka akan beli produk kalian. Nah ini makanya ada yang mengatakan teknik copywriting ini sama dengan strategi AIDA gitu ya, yaitu attention, interest, desire, sama action. Nah, saya contohkan satu saja ya, satu aja. Sebenarnya contohnya banyak. Nanti saya kasih slide-nya ya, kalian bisa lihat-lihat sendiri. Saya kasih contohnya yang non digital ya. Tadi kan yang produk digital sudah. Nah, ini yang non digital. Misalkan kalian membuat produk-produk apa makanan gitu ya. Ini contoh kemarin kayak ada yang di SMA Double Track itu siswa-siswinya itu kan mereka jual produk-produk hasil tata boga. Nah, ini saya kasih contohnya. Misalkan mereka kemarin ada yang ngejual ini puding Nogosari ya ini ya. Ini puding sama Nogosari itu makanan tradisional sama modern gitu ya. Mereka padukan jadi satu namanya Pudisari gitu. Nah, cara paling gampang adalah kalian bangun yang pertama adalah tadi attention-nya ya. Jadi attention itu bisa membangun rasa penasaran atau dari pertanyaan atau dari kalian pancing dari terasa tertarik gitu ya. Contoh gini, kamu udah pernah cobain kombinasi puding dan nogosari yang kekinian nggak? Nah itu kan ada pertanyaan seperti itu biasanya ya. Nah itu kan membangun apa ya rasa penasaran gitu ya. Wih, apa ini kok ada kombinasi puding sama nogosari gitu ya. Nah, kemudian paragraf berikutnya kalian bisa tuliskan spesifikasi produknya. Nah, ini membangun apa rasa interestnya ya, rasa interestnya dari calon pembeli kalian tadi. Nikmati kelezatan puding Nogosari kami. Ya, perpaduan manis pisang dan aroma kelapa yang otentik dalam setiap gigitan. Itu kan sudah apa ya membangun rasa penasaran. Oh, kok kayaknya enak banget ini.
Kemudian yang paragraf berikutnya bisa kalian tambahkan dengan rasa desire ya. Jadi manfaatnya apa gitu ya. Atau keunikan dari produk kalian itu apa. Misalkan ini contohnya, rasakan kenikmatan tradisi dengan puding Nogosari yang lembut. Nah ini ya, memadukan cita rasa Nogosari yang klasik dengan kelezatan yang modern. Nah baru terakhir jangan lupa diakhiri dengan actionnya ya. Action itu eh, saya kalau mau beli harus kemana nih gitu ya. Kalian bisa tunjuk apa link toko online kalian mungkin ya, atau nomor WA kalian atau alamat toko gitu ya. Contohnya seperti ini, langsung aja pesan Pudisari terbaru kami di toko A gitu ya, toko online gitu ya, atau langsung order via GoFood. Nah, sekarang kan juga banyak yang sudah via GoFood, via GrabFood ya dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh yang copywriting. Masih banyak teknik-teknik lain ya, ada teknik storytelling ya. Storytelling itu berarti kita menceritakan dengan ada emosi di dalamnya gitu ya. Ini sudah ada contohnya. Nah, nanti saya kasih filenya ya, silakan kalian baca-baca sendiri. Kemudian ada covered selling. Covered selling itu jadi seakan-akan seperti nggak jualan, tapi sebenarnya dia jualan. Ini biasanya teknik-teknik yang digunakan di WhatsApp status ya. WhatsApp status itu sering kayak gitu ya. Jadi ada efek penasaran, kemudian apa dia nggak menuliskan apa harga, nggak menuliskan secara gamblang produknya apa atau dijual di mana. Tapi ketika kita membaca status WA-nya ya, itu kita langsung penasaran gitu. Sehingga mau nggak mau kita ngubungi orang yang punya status itu kan gitu ya. Jadi memancing lewat kepo writing gitu ya. Nah, pola-polanya juga sudah ada ya, ini ya. Kemudian selain itu bisa pakai kombinasi storytelling dan covered selling atau kepo storytelling dengan copywriting ya. Dan ada teknik yang ini juga ya, ini yang paling sering gagalnya di sini. Jadi mereka sudah lihat-lihat ya, calon pembeli itu sudah scroll-scroll, lihat-lihat, sudah tertarik, sudah tanya-tanya bahkan ya, harganya berapa atau variasinya berapa, variasinya ada apa saja. Cuma nggak jadi beli ujung-ujungnya. Kenapa? Ya karena teknik closingnya ini, teknik closingnya seringkali gagal di situ ya. Yang jawab atau adminnya biasanya tuh kadang nggak sesuai gitu ya. Sehingga pembeli jadi males akhirnya ya. Ini saya berikan contoh. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, eh, Kak, variasi produknya ada apa aja gitu. Atau misalnya warnanya ada apa aja. Nah, itu kalian sebagai penjual jangan cuma jawab, "Oh, ada warna merah sama putih" gitu. Ya, jangan cuma gitu ya. Berhenti gitu ya. Nah, jawabnya biar mereka tetap bales ya. Kalian jawab, "Oh, ada Kak, ada warna merah, ada warna putih. Kakak mau beli yang warna apa?" Nah, kayak gitu loh ya. Dibalikkan lagi pertanyaannya sehingga yang tadinya mau apa beli itu mereka tertarik untuk nggak punya pilihan karena pilihannya mau ambil warna yang apa gitu kan, merah apa putih gitu. Nah, sehingga mau nggak mau mereka ya udahlah merah gitu. Atau Kak ini bisa bayar COD atau bisa transfer, jangan cuma dibalas transfer titik gitu, jangan ya, kalian jawab gitu. Oh bisa Kak, bisa COD, bisa transfer. Kakak mau yang apa? Kalau kita transfer, kita bisa pakai QRIS, ini. Atau kalau mau COD, kita bisa ini Kak. Nah, jadi itu lebih lebih akhirnya merasa calon pembeli itu, wah ini enak ya, pilihannya banyak ya, dan kita lebih diperhatikan gitu ya. Sehingga kita mau nggak mau akhirnya beli. Nah, itu teknik-teknik closing seperti itu penting ya, meskipun simple. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Nanti saya berikan juga, silakan dibaca-baca sendiri. Nah, kita langsung ke video, contoh video ya. Jadi biar kalian punya inspirasi kalau nanti sudah ada idenya, kemudian kalian ubah ke produknya ya, entah itu produk digital maupun non digital. Nah, kalian bisa buat menggunakan tool-tools yang tadi ya, ada Canva, ada Capcut. Nah, itu sehingga bisa jadi kayak ini ya, contoh-contohnya. Ini saya berikan contoh videonya ya. Ini ada dua. Nah, ini videonya cuma 30 detik ini ya. Ini dia jualan ini keripik pisang. Nah, ini produk non digital yang dijual secara digital ya gitu ya ceritanya ya. Coba kita lihat. Simple tapi mengena. Suaranya tidak masuk, Pak. Karena mungkin share screen tidak dengan audio mungkin, Pak Mahaputra. Gimana?
Suaranya ndak masuk, ndak keluar. Oh iya iya. Ya sudah, enggak apa-apa. Ini nanti linknya bisa diklik kok, Pak Ozeri. Nanti linknya bisa Ya. diklik ini. Ya, jadi lebih ke ini ya, materi visualnya ya. Nanti bisa dilihat sekali lagi ya, materi visualnya. Pisang bukan aku yang cocok untuk jadi panggilan pendamping. Tipis, kritiknya bikin asik. Ya, ya, oke. Itu satu contoh videonya ya. Jadi dia simple banget kan. Dia hanya ngomong. Nanti kalau videonya, audionya nggak denger, nanti diklik ya. Ini sudah bisa link langsung ngelink ke YouTube-nya ya, Bapak Ibu atau adik-adik. Jadi di dalam video ini dia simple banget ya. Dia hanya ingin jual keripik pisang, tapi gimana dia kemas dengan cara yang cukup menarik gitu ya. Dengan cara tadi tuh permainan efek animasi ya, efek transisi, kemudian dari gambar kertas kemudian jadi produk yang sudah jadi. Nah, itu kan semua bisa dilakukan di Capcut ya, bisa kok ya, bisa. Bahkan sudah ada AI-nya juga. Jadi kalian kalau kesulitan nanti bisa komunikasi dengan AI gitu ya, bikin prompt-nya yang benar. Nanti ada lagi teknik prompting untuk membuat digital marketing itu juga bagus ya. Nah, kemudian ada juga contoh video ini ya. Ini kalau ini template. Nah, ini juga kalian bisa jualan model kayak gini ya. Jadi kalian bikin template video agar bisa digunakan untuk orang lain gitu ya. Orang lain yang ingin menggunakan template video. Jadi mereka nggak perlu mikir-mikir terlalu kompleks karena kalian sudah bikin template-nya. Mereka hanya tinggal masukkan logo dari produknya atau nama restorannya atau nama produknya atau nama eh, jualannya atau nama bisnisnya sehingga langsung bisa dijalankan ya. Ini juga simple ya, 17 detik. Dan ini tuh semua bisa kalian shoot pakai handphone ya, nggak perlu kamera profesional ya, nggak perlu kamera yang canggih atau apa gitu. Kalian bisa pakai handphone masing-masing, editingnya nanti yang dicanggihi gitu ya, editingnya kalian canggihi di Capcut atau di Canva ya, dan sebagainya. Nah, eh, jadi itu ya contohnya beberapa video promosi. Kemudian berikutnya, nah, ini kan ada penugasan ya. Kalian 1 minggu ke depan kan harus bikin ide atau produk digital apa gitu ya, yang bisa kalian tawarkan. Nah, ini coba nanti kalian bikin seperti itu tadi ya, mirip seperti itu. Kalau sudah ketemu idenya, dieksekusi ya, bikin prototipenya aja, enggak apa-apa. Enggak sempurna juga enggak masalah ya. Prototip itu kan yang penting harus dilihatkan ya, biar orang bisa memberikan komentar gitu ya. Kemudian nah, itu ya. Jadi sudah cukup ya untuk strategi digital marketingnya karena waktunya nggak cukup. Jadi pesan saya, adik-adik, kakak-kakak semua, dunia digital itu luas banget ya. Jadi siapapun bisa jadi bagian dari masa depan dunia digital itu. Ingat ya, dunia digital itu nggak butuh orang yang sempurna. Ya, karena dunia digital itu cuma butuh orang yang mau mulai. Nah, itu loh yang penting ya. Karena kadang terlalu banyak berpikir pun ya nggak mulai-mulai gitu ya, nggak dikerjakan. Sudah, nggak usah takut nanti gagal atau gimana, yang penting mulai aja dulu. Mulai dari ide kecil, kayak tadi ya. Ketika temen ada yang curhat, saya mau jualan tapi nggak tahu promosinya gimana. Itu langsung tangkap ya. Problem itu tangkap, ubah jadi solusi, jadi ide. Jangan tunggu alat canggih ataupun skill kalian tunggu skill yang mumpuni, nggak perlu. Yang penting kalian mulai dulu. Ya, apalagi dengan didukung tools-tools sekarang itu yang sangat canggih gitu ya, yang sangat membantu kita ya. Jadi berani tampil, tunjukkan karya kalian karena setiap klik, setiap desain, setiap ide itu bisa mengubah masa depan kalian sendiri. Nah, terus yang berikutnya adalah terus belajar ya, terus explore dan nikmati prosesnya ya, karena kalian para kreator masa depan. Nah,
Sekarang giliran kalian untuk menciptakan sesuatu yang keren ya dari dunia digital. Jadi pesan saya untuk penutup, create something that makes people stop scrolling, not just liking. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan.